Saudara-saudari terkasih, mari kita sehati sejiwa untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Kau perkenankan merayakan kebangkitan Putramu sambil menantikan Roh Kudus-Mu. Semoga berkat bantuan-Mu, kami dapat mewujudkan rahmat Paskah dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini menampilkan bagian akhir dari Injil Yohanes. Bacaan ini mau mengajak kita untuk merefleksikan dua hal. Yang pertama adalah kematangan iman dari Rasul Yohanes yang membuatnya menulis semua yang ia alami bersama dengan Yesus, yang ia dengarkan dari Yesus, dan yang ia renungkan selama perjalanannya dengan Yesus. Ia menuliskannya kepada kita supaya kita mengimani Sang Firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, yang datang untuk menebus, menyelamatkan kita, mengangkat kita dari situasi dosa dan maut kepada sukacita kehidupan kekal bersama dengan Allah. Yang kedua adalah bagaimana kita memiliki sumber-sumber iman.
Dasar iman kita adalah Yesus Kristus sendiri. Sementara sumber iman kita berasal dari kitab suci dan tradisi, juga ajaran-ajaran gereja. Bacaan Injil hari ini memberi kesaksian kepada kita masih banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan selama hidupnya atau bahkan setelah kebangkitannya. Misalnya yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada umat di Korintus, bahwa Yesus pernah menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Rasul Yohanes mau menunjukkan kepada kita bahwa sumber iman kita akan Allah berasal dari kitab suci, berasal dari Injil yang ditulis, dan berasal dari sumber-sumber iman, berasal dari tradisi yang dihidupi, yang tidak tercatat dalam kitab suci ini. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup kita, seringkali mungkin kita lupa akan sumber-sumber iman kita yang berasal dari kitab suci, yang berasal dari tradisi, yang berasal dari ajaran-ajaran gereja. Mungkin kita lupa untuk meningkatkan iman kita, kematangan iman kita, lewat merenungkan kitab suci, menerima dan mengamalkan ajaran-ajaran gereja, dan menghidupi tradisi-tradisi yang telah berlangsung hingga saat ini. Mari kita berusaha, sambil mohon Roh Kudus bagi kita berusaha untuk selalu meningkatkan iman kita dengan belajar, dengan merenungkan, dengan memahami sabda Tuhan, memahami kehendak Tuhan yang tercatat dalam kitab suci, yang diajarkan oleh gereja, dan dihidupi dalam seluruh kehidupan menggereja kita. Dan kita berusaha untuk mewartakan itu kepada semakin banyak orang. Kita mewartakan kasih dan kebaikan Allah bagi kita, mewartakan kasih dan kebaikan Allah yang tampak melalui dan dalam diri Yesus Kristus, lewat berbagai macam sarana dalam hidup kita. Dalam perkembangan zaman ini, banyak sarana yang bisa kita pakai, misalnya lewat media sosial. Mari kita merenungkan apakah sejauh ini kita sering mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan, mewartakan kehendak Tuhan kepada semakin banyak orang, ataukah dalam cerita, dalam status kita di media sosial, kita hanya menampilkan kegiatan pribadi, apa yang kita inginkan secara pribadi, kebutuhan-kebutuhan secara pribadi. Ataukah sebaliknya kita mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan? Mari kita berusaha untuk terus meningkatkan iman kita dengan membaca dan merenungkan kitab suci, dengan mengikuti ajaran-ajaran gereja, dan menghidupi tradisi yang telah berlangsung hingga saat ini, dan terus mewartakan firman Tuhan, mewartakan Injil, mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada semakin banyak orang. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas kesaksian iman dari Rasul Yohanes yang menuntun kami untuk mengenal Yesus Kristus Putramu, Sang Firman yang menjadi manusia untuk menebus, menyelamatkan kami. Kami mohon curahkanlah roh-Mu bagi kami, roh hikmat, kebijaksanaan, roh pengenalan akan Dikau. Semoga kami semakin teguh untuk mengenal, mendengarkan, memahami sabda-Mu, dan mewartakannya di dalam hidup kami. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu.
Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.